soal, terus kita dapat nilai. Itu sebenarnya kita sedang diukur pemahaman kita, kan bukan angka yang bukan duit yang diukur kan, tapi apa pemahaman kita. Kita paham dapat skor 10, kalau tidak paham dapat skor 5. Nah sama dengan ini, kalau di awal siapa yang mau dari 0, nah artinya kan di awal tuh 0, atau mungkin nggak 0, kan nggak tahu jenis kain, nggak tahu benang, dan bisa masukkan benang di dalam jarum gitu kan. Nah itu anggap saja nilainya adalah 3. Sekarang udah bisa menjahit, anggap aja nilainya 7 dibagi 3 berapa? Nah 2, sekian. Artinya apa? Produktivitas kita berada 2, sekian. Dan artinya nggak semuanya yang kualitas itu nggak bisa diukur. Itu bisa diukur, kan tinggal kasih skor aja. Itu bisa menjahit apa namanya dengan lurus. Misalnya awalnya masuk bengkok, ya kan lama-lama kita udah lurus. Nah kalau lurus itu nilainya 10, kalau bengkok nilainya 7. Nah artinya kita bagi aja, pas awal-awal mau jahit di masjid itu masih bengkok. Sekarang udah bisa lurus, nah tinggal dibagi aja. 10 dibagi 7 jadi 1, sekian. 4 ya gitu. Nah artinya di sini apa? Ada cara untuk mengukur kualitas. Walaupun dia nggak kasar mata, kita masih bisa ukur nggak namanya kualitas dari duit yang bisa kita hitung angka. Tapi dari dengan kualitas itu bisa kita ukur, kita andaikan, kita scoring aja. Nah yang paling gampang kayak itu nanti adalah kita meminta bantuan siapa pelanggan. Misalnya ibu yang udah jual masker, ya toh. Pas awal-awal aku jualan masker, polanya cuma kayak gitu aja, terus jadinya kayak gimana? Minta review dari pelanggan. Bu, kira-kira produk maskernya puas nggak? Kalau nilai berapa dari 0 sampai 10? Ditanya. Oh, aku kasih nilai 7. Aku suka sih belinya, cuman kok kolornya ini bikin telinga sakit. Misalnya kayak gitu kan. Lalu dari nilai ini, waduh ada sesuatu nih. Ada usaha perbaikan, itu ada usaha peningkatan produktivitas. Terus habis itu udah ada perbaikan, dia mau beli lagi, kita coba kasih 1 gratis, dinilai berapa? Oh, udah mending nih kolornya udah lebih halus. Dikasih nilai 9, kan dibagi tuh 9 dibagi 7, ya udah di atas 1, berarti kita udah ada peningkatan produktivitas di situ. Ya kan, nah inilah cara-cara buat kita untuk kalau tidak duit ya kita carinya kalau tak usaha ya kita minta bantuan pelanggan untuk prestasi itu meningkatkan kita gitu, supaya kita bisa ada data untuk kita meningkatkan. Jadi nggak selamanya kita hidup dari angka uang, mata uang, bisa kita pakai skor. Dan nilai kita seperti itu. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau kita udah memahami kayak gitu, produktivitas itu perbaikan apa pola pikir itu kita bisa lebih bagus dari kemarin, bisa lebih bagus dari hari ini. Nah, ini kita lakukan itu ada banyak manfaat. Beberapa manfaatnya itu yang jelas yang pertama adalah pemanfaatan terhadap produk kita nanti. Kayak tadi kan kita minta review kayak gitu, berarti otomatis kan kita berpengalaman langsung terhadap produk. Oh ternyata reviewnya kayak gini, aku pengen tingkatkan, ya udah berarti kalau aku meningkatkan otomatis produk itu juga akan terdorong, terangkat, ya kan? Bisa lebih banyak atau lebih memuaskan, gitu kan? Terus biaya, kualitas, hasil besar, terus keamanan kita praktek pun juga ada nggak yang kena potong gunting atau kena tusuk jari, itu pasti ada kan? Pak yang tahun lalu kasihan dia jadinya masuk ke influencer gitu ya, makanya kan karena nggak fokus ya. Nah ini pun juga ada sesuatu yang kita bisa tingkatkan. Sekarang misal jadi tahun dekat dan dia nggak fokus, besoknya lebih fokus lagi, dia lebih hati-hati. Jadi kita juga meningkatkan keamanan. Sama juga produktivitas itu tidak cuma skill yang kita tahu, tapi juga mood, semangat itu juga. Sebelumnya kita lagi jahit itu kok ternyata boring banget, kayak semuanya cuma dalam mesin dan akhirnya ngantuk. Terus biasanya nyalain si punya untuk bikin mood, minum kopi supaya nggak ngantuk, bisa lebih fokus kan gitu kan. Nah kasih lampu yang banyak supaya kelihatan. Nah itu salah satu cara untuk meningkatkan apa semangat atau pengalamannya. Kalau kita tuh peranannya ada banyak ya, caranya ada banyak. Dari peningkatan produk, biaya, kualitas produk, hasilnya juga nanti penjualan, terus keamanan, sampai semangat pun kalau misalnya ini bapak ibu kalian punya usaha, punya karyawan kok lulu, cuman tahunya cuma cari duit aja, nggak punya mindset untuk berkarya, ya diajarin supaya lebih semangat gitu. Nah itu salah satu cara produktivitas.
Nah, sekarang ini manfaat kerja ini cuma sekilas saja permainan produktivitas. Jadi kita perlu tahu produktivitas itu sebenarnya konsepnya apa, peningkatan kualitas atau perbaikan. Lalu manfaatnya kan luas gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang gimana cara meningkatkan produktivitas? Ya kan ini yang aku bahas dari awal kan. Karena kalau cuma ngomong produktivitas itu kan kayak motivator aja yang cuma modal ngamen aja kan. Ya udah soal aja dan duit kan sama aja ngamen. Nah, caranya kayak gimana? Caranya, nah kita pertama otomatis harus merencanakan. Nah nanti ini udah ada 16 belum ya? Ada 16 ya, 1, 3, 4, 12, 16. Nanti akan aku bagi menjadi 4 kelompok. Untuk kita mencoba merencanakan produktivitas. Tapi sebelum itu akan aku kasih tahu dulu cara merencanakannya seperti apa. Kayak gitu kan. Nah, ada yang kedua cara meningkatkan produktivitas. Nah, cara garis besarnya kayak gini dulu. Sebelum kita merencanakan dan melakukan, emang ada diagramnya kayak gini, tapi ini diagramnya kayak nggak penting, nggak perlu dipusingkan. Yang penting pada kasarnya kayak gini kasarnya. Tadi yang aku jelaskan di awal, soal apa gaji, duit, tadi kan modal berapa. Kalau kita meningkatkan produktivitas dengan dari sudut pandang ekonomi ya. Kita ada modal, ada hasil. Kalau digabung ya dia jadi produktivitas dibagikan. Nah, kalau pengen meningkatkan, misalnya sekarang aku punya modal 2,5 kok dapat hasilnya juga 2,5 juta, misalnya gitu kan. Artinya kan nilainya 1 ya nggak produktif, tapi juga nggak bingung juga, ada yang balik tombol gitu kan. Nah, tapi cara untuk kita meningkatkan produktivitas gimana? Cara yang pertama adalah jelas kalau di logika modal kita turunkan hasil sama. Otomatis kita dapat surplus, ya. Atau modal kita turunkan, hasil kita naikkan, kan surplusnya lebih banyak lagi. Atau hasil modalnya naik, nggak apa-apa, tapi hasilnya semakin lebih naik lagi dan seterusnya. Misal ternyata kita produktifkan dalam turun ya, hasilnya turun, kita modalnya kita turunkan lebih banyak lagi sehingga kalau dibagi kita masih surplus. Nah, itu sebenarnya logika matematika ada yang gampang untuk kita lakukan. Sehingga nanti pelaksanaannya kayak gimana, caranya gimana kita untuk menurunkan input, memaksimalkan output, itu ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang mana ini butuh kerjasama tim. Makanya nanti aku akan bentuk kelompok. Masalahnya kita nggak bisa selesaikan sendiri. Kita harus kerja tim, dapat masukan dari teman dan masukan dari siapa, dan kita diskusi supaya apa kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, di sini artinya kalau kita produktivitas paling gampangan skemanya adalah kita memperbaiki inputnya, atau kita memperbaiki prosesnya, atau kita memperbaiki hasilnya. Yang aku jelaskan tadi logika matematikanya. Kalau tadi logika matematikanya sekarang teknisnya aja baru secara umum ini. Kita perbaiki inputnya kita, atau usahanya kita, atau modalnya kita perbaiki, atau cara kerja kita diperbaiki, atau hasilnya kita perbaiki. Modalnya diturunkan, cara kerja dibuat lebih rapi, lebih cepat, kayak gitu kan, lebih hati-hati supaya aman. Hasilnya kita naikkan, penjualannya kita promosi di mana. Itu ada yang udah join grup Facebook jual beli Magelang. Ada yang coba kan? Jual beli Magelang, ada join. Kuliner Magelang. Ya. Ada yang nggak punya Facebook. Semuanya punya Facebook. Ada itu? Nggak punya. Kenapa nggak punya? Nggak tahu. Punya Instagram nggak? WhatsApp punya? Ya. Punya TikTok nggak? Habis ini bikin. Habis ini bikin. Silakan habis ini bikin Facebook, bikin Instagram, kalau perlu bikin TikTok. Untuk apa sih kita tuh nggak boleh ketinggalan? Karena itu ada nanti kerjanya. Dulu aku pas makin dia sampai dia, aku jualan skate. Ya silakan. Nah, dulu pas aku kuliah itu aku pas sambil penelitian itu aku jualan skate dan tahu nggak sih sebagian besar atau pelanggan yang senang itu bukan datang dari teman kampusku, bukan datang dari dosen, bukan datang dari teman kos, enggak, tapi datang dari Facebook grup jajanan kuliner Semarang. Itu banyak yang nyari ini sampai dia langganan. Bahkan dia tahu dari grup itu dia habis itu ngidamnya sisi yang aku buat itu. Anaknya jadi anak kecil sekarang, jadi tapi anaknya jadi kita itu nggak tahu ya. Nah, tapi di sini aku menceritakan bahwa ternyata ada manfaatnya. Nggak cuma kita
ya kayak misal ada uang atau minta apa ya kita nggak akan peduli karena kita yang nyari buat kita sendiri ya. Kita pakai buat manfaat kita sendiri aja. Jadi jual beli magelang, misal nanti jual masker iklankan di situ. Masker buatan sendiri, homemade bisa request kayaknya motif apa kayak gitu. Nah itu kan udah ada nilai jualan sendiri kalau udah. Yang penting tuh kita tuh sebenarnya kayak gini ya. Kalau aku lihat di Magelang itu banyak profesinya tuh penjual, pedagang, banyak yang pedagang. Terus sebenarnya kalau misalnya itu mau menganalogkan kuliner di Magelang kuliner banyak banget. Sebenarnya kalau Magelang itu jujur di Magelang kuliner itu cocok. Sebenarnya karena Magelang kuliner itu banyak banget. Tapi kalau ditanya Magelang makanan enaknya maka masih bingung. Kenapa? Karena jarang ketemu dengan opsi yang sebanyak itu. Siapa yang mempertemukan? Nah, tempat-tempat kayak gini, grup Facebook, terus Instagram, hashtag yang viral-viral, itu ya tempat mempertemukan penjual sendiri. Enak kalau dulu kita jualan kan cuma tawa-tawanya sama Ibu RT, pas anak PKK disampaikan. Bu, aku jualan di sini loh, ini coba ini gitu kan. Nah itu emang ada cara untuk kita mempertemukan. Tapi di luar itu ya udah apa saja gitu. Ya kan, nah kita coba carikan platform sebanyak mungkin untuk bisa kita mencari pelanggan, mencari pembeli, kayak gitu, mencari penjual juga di situ. Nah di sini semuanya coba bikin Facebook, join semua apa namanya grup apapun itu aku nggak nge-endorse ya, grup apapun itu yang kita jual beli Magelang atau kuliner Magelang atau apapun itu, ayo dimanfaatkan kalau kita mau usaha kita pakai. Kalau misal masalahnya di suami, ya udah tidur dikit lah, dikasih apa namanya, dikasih pendekatan nempel-nempel sini kan pasti mungkin ada dulu gitu mungkin ya. Nah itu atau mungkin suaminya lebih paling kan kalau kita nggak boleh kayak gitu kan, ya itu apa namanya boleh lah bebas lah kayak gitu. Nah artinya di sini coba tadi jangan apa namanya jangan sampai ketinggalan. Nah ikuti lah semua itu supaya karena itu namanya ya kalau jualan. Nah kembali lagi ke sini proses sama waktu penjualan tadi ya sampai melebar. Nah artinya di sini temanya kayak gitu, tapi tekniknya kayak gimana? Tadi aku sudah menyinggung soal masalahnya. Memang salah satu cara yang paling efektif untuk menyelesaikan kebutuhan produktivitas adalah menyelesaikan masalah. Kita tuh hidup gak sama masalah, ya nggak sih? Siapa di sini yang bebas dari masalah? Gak ada. Masalah dari besar sampai kecil itu pasti ada, ya kan? Nah, kalau kita ngomongin konteksnya di sini ya kejujuran terjadi, ya udah kita fokus ke masalahnya dan jadi kita praktek aja. Nanti kita akan brainstorming. Untuk kita bisa merencanakan kita harus brainstorming dulu. Nah, untuk brainstorming nanti kita brainstormingnya kelompok. Tapi aku ajarkan cara brainstorming dulu. Pertama, jelas kita mengumpulkan data. Data itu nggak perlu pusing-pusing. Kita yang pengalaman kita itu juga data, yang kita ingat itu juga data. Misal selama Bapak Ibu pelatihan dari awal sampai akhir, ada masalah yang terjadi nggak? Misal benar rumah kayak apa? Ada nggak masalah terjadi? Coba ceritakan coba angkat kanan. Ada masalah apa Bu? Komunikasinya putus. Benarnya. Terus akhirnya masalah tadi ada sesak, kan kemudiannya. Terus ada masalah apa lagi? Apa? Dinamonya patah. Terus ada yang kebakar ya kan karena nggak kuat dinyalain terus ya kan. Terus apa lagi ya? Ada masalah apa lagi? Jarum jelas patah misalnya. Ya kan itu masalah yang terjadi ya. Atau apa? Penting hilang. Sering ya. Bukan hilang sebenarnya. Kebawa sama yang lainnya di mana? Di mana pakai gitu kan? Kan penting terjadi kan? Penting hilang. Apalagi ini? Ayo kita keluarkan cerita-ceritanya semua nih. Apa? Meteran jatuh ya. Nanti ini aja, langsung saya baca aja jadi kayak itu kan kuliah. Yang menemukan meteranku akan jadi suamiku gitu. Oke, meteran jatuh kok langsung udah hilang kali ini atau sungai gitu kan. Nah, apalagi masalah pasti ada banyak ya. Nah, nanti kita mengumpulkan data itu ada banyak modelnya. Ada produksi, ada keuangan, ada penjualan, ada SDM. Produksi itu ya proses kita melakukan kegiatan produksi, menghasilkan sesuatu itu produksi. Nah kalau di praktek itu namanya juga produksi ya, jadi kita jawab itu produksi. Kalau keuangan ya kita perhitungan keuangan pendapatan sama modal. Sementara di sini kan perusahaan tadi katanya sebagian besar masih belum punya usaha, belum nyambi usaha, ada beberapa aja yang sudah mulai nyambi usaha. Terus kemudian penjualan kita juga belum menjual. Ya kan cuma buat ini dikasih baju gratis, bagus kan itu dari usaha kan belum ada kejadian itu.
nanti sudah tambahin lagu dipakai. Tapi nggak dijual kan, nggak ada penjualan kan. Jadi kalau kita pas latihan ini sambil boleh pakai order juga bisa bagus sebenarnya. Terus SDM, nah ini SDM juga bisa jadi masalah nanti karena kan SDM itu kemampuan kita masing-masing ya. Yang awal dari itu, misal aku belum tahu cara ini, itu kan juga masalah. Ketidaktahuannya juga masalah sebenarnya. Kalau kita nggak tahu itu masalah. Terus kemudian aku misal mau jahit kok salah, gitu kan kebalik misal ininya apa namanya alatnya kayak gimana. Akhirnya di sini apa? Nanti juga bisa jadi masalah. Yang kita pakai nanti datanya bisa data produksi atau data SDM. Nah, terus kemudian ketika kita mengidentifikasi masalah, itu kita cari aspek mana yang memiliki masalah. Artinya kalau masalah kan gampang ya ini ya kayak kalau itu merugikan jadi masalah. Kalau nggak merugikan ya bukan masalah. Kita sih mikirnya gampang kan. Kalau dari dulu kan kalau misalnya mahasiswa sering difotokan dosen yang lain, apa itu masalah kesenjangan antara yang utara orang budiman. Kalau enggak ya itu masalah, kayak gitu, ya kan. Nah, akhirnya nanti kita urutkan masalah itu. Masalah besar sampai masalah yang kecil sederhana. Dari aku mau ngambil jalur nggak bisa aku kecil gitu kan. Nah, akhirnya pakai gunting yang magnetnya kan gitu ya kan. Nah, itu kan masalah itu kita urutkan dari masalah yang paling besar sampai masalah yang paling kecil. Terus habis itu baru kita cari ini yang ketiga sama keempat ini mas sudah lama ya ini apa nanti ya. Habis itu kita cari penyebabnya apa. Penyebab itu bukan maksudnya bukan salah-salahan. Penyebabnya Siti kali gitu kan. Ini yang dinamakan Siti kali. Ya, nama itu sering dipakai buat taman bergula soalnya. Penyebabnya Angelica ya, Angelica nggak ada ya. Buat julid misalnya. Angelica kayak penyebabnya ini bukan sebenarnya, tapi menunjuk penyebabnya dari faktornya apa. Misal dinamo apa namanya panas, ya nggak disalahin orang yang pakai karena orang yang pakai emang seharusnya dia pakai kan. Dinamonya aja yang lemah kan gitu. Akhirnya apa yang kita salahin? Bila kita menyalahkan, oke penyebabnya adalah dinamonya lemah. Cara kita bekerja dengan dinamo lemah kayak gimana? Jangan dipaksa, harus pelan-pelan. Kan kayak gitu ya kan. Nah itu kan dari contoh penyelesaian masalah sebenarnya. Kita cari penyebabnya apa? Kita pangkas penyebabnya. Nah itu nanti akan kita diskusikan dengan kelompok. Dari data produksi, dari dalam kelompok itu kita mencari masalahnya. Lalu dalam masalah itu, lalu kita cari cara memangkasnya kayak gimana. Nah, kalau nanti akan aku kasih form ya untuk membuat perencanaan. Tapi pada prinsipnya aku ingin mengajarkan satu hal dulu yang selama ini kita dan tadi ya masalah tadi. Kita cari penyebabnya apa, masalahnya apa. Nah, nanti kita cari prinsip penyelesaian masalah yang kita selama ini mungkin sudah tahu atau belum tahu. Kebanyakan orang kalau penyelesaian masalah itu kan skill problem solving itu masih skill angka ya. Harusnya enggak skill angka itu harusnya. Kadang-kadang kan ada lowongan pekerjaan punya kemampuan menyelesaikan masalahnya gimana? Kita ajarin. Nanti kalau ada lowongan itu bisa jawab. Cara menyelesaikan masalah gimana? Ketika masalah muncul, pertama kita tahu ketika masalah muncul itu artinya kita ada rugi. Ya enggak sih? Dan kita mau nggak harus menerima kerugian itu karena masalahnya nggak ada. Kita nggak bisa menjauh dari itu karena ya udah inevitable itu nggak bisa kita hindari. Jangan. Nah untuk menyelesaikan kerugian itu kita butuh pengorbanan otomatis. Dan mungkin kita harus berkorban untuk menyelesaikan masalah. Kenapa kita harus berkorban? Kalau pengorbanan kita rugi ya, sudah rugi. Tapi kalau kita biarkan masalahnya, ya masalahnya semakin banyak, ruginya semakin banyak, lebih besar daripada pengorbanan yang kita bisa lakukan di awal. Nah ini adalah satu hal yang sering dilupakan oleh orang. Ketika menyelesaikan masalah, pertama kita harus mengakui kalau ada masalah. Misalnya, dinamo ini jangan diam-diam dibiarin, kayak gitu kan. Nanti pas mau praktek, bentuknya nggak bisa, ya kan. Diakui kalau ini masalah. Oh iya, ada masalah. Kalau untuk bagusnya kalau pakai ikut norma ke Indonesia aja. Oh iya, aku tadi pas pakai maaf ya, kayak gitu. Kita kan lebih bagus kan. Tapi pertama yang paling penting kita mengakui ada masalah. Kan banyak tuh contoh-contoh orang-orang yang nggak mau mengakui ada masalah. Ya misalnya yang sering muncul di kita kan nggak memimpin ada masalah apa, dia nggak mau mengakui, nggak misalnya dia masalahnya yang lain gitu kan. Contohnya masih banyak ya. Nah tapi kunci untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita harus mengakui dulu kalau itu memang masalahnya terjadi ada. Kalau kita nggak menganggap itu ada ya kita nggak akan ada usaha untuk menyelesaikan kan gitu. Yang kedua, ini yang paling penting adalah berani berkorban. Ini dimulai di kita sendiri. Kalau kita nggak berkorban ya nggak selesai masalahnya. Cara pengorbanan itu apa misalnya?
dia benar berkorban nyawa ya. Kalau di dunia itu terlalu kita film ya. Maksudnya kayak gini misalnya, ada dinamo yang misalnya gampang rusak, gampang kobong. Pengorbanan kita untuk menyatakan masa dinamo yang kobong apa? Bisa ada yang tahu, dia bantu untuk masak. Atau kita berkorban makanya kalau udah ada lama dikit kan kadang kita pengen cepet-cepet, ya udah pause dulu supaya nggak kobong kayak gitu. Nanti kan itu pengorbanan yang perlu kita lakukan. Ini yang sering terjadi nanti di tempat kerja itu pasti banyak ini yang udah kerja pasti udah tahu kayak gimana. Nggak mau ada yang rugi, ya nggak sih? Nggak mau ada yang dia dapat rugi. Akhirnya masalahnya terjadi terus. Akhirnya gontok-gontokan, terus crash terus akhirnya aku nggak bisa dari sana, tempatnya nggak enak. Ya sebenarnya karena kita mulai dari kita sendiri aja yang nggak bisa menyelesaikan masalah. Nah, akan lebih bagus kalau kita menjadi orang yang lebih bijaksana dengan mau berkorban supaya masalahnya selesai. Jadi untuk bisa menyelesaikan masalah itu kita butuh pertama mengakui adanya masalah, kedua berani berkorban. Artinya nanti ketika kita berpikir solusi, ya kan? Tadi kan ada di kelompok kita juga mencari solusi. Nanti ketika mencari solusi itu kita juga akan berani mengambil pengorbanan, berani mengambil risiko dalam solusi itu. Cuman aja ada caranya tersendiri. Oke, kalau gitu sekarang aku akan bagi per kelompok lebih gampangnya gini aja. Ini ada 4 satu kelompok gitu ya. Kelompok 3 ditambah 1 kelompok ini kelompok 1 kelompok 2 sama Ania namanya siapa? Chandra, Nia, siapa? Mary, Sofia, satu kelompok 2. Baik namanya siapa? Nila, Nisa, Himawan, Isti, satu kelompok 1. Kelompok 3 ibu siapa namanya? Ya, Mun, Lestari, Mbak Nani, Mbak Dina. Kelompok 3 ya. Sisanya kelompok 4. Oke. Nah, kelompok 1, 2, 3, 4 kursinya mungkin bisa digeser aja, nggak apa-apa. Bisa belajar berapa? 1 meja nggak apa-apa, 1 meja aja nggak apa-apa. Maksudnya nggak perlu belajar masih nggak usah. Yang penting kelompok aja. Ini kelompok 1 di sini, kelompok 2 sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4. Nah. Oke. Oh ya, aku lupa ngambil formulir. Aku tak ambil formulir di sebelah ya.